Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Dr. Tinjung Mari Prihatini, SPMP. Bahan pembacaan terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 11. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan yang merupakan suatu keuntungan bagi orang yang melihat matahari. Judul renungan, logoterapi. Menelisik tentang kitab Pengkhotbah secara umum, tampak banyak renungan-renungan dalam kitab ini tentang yang dimaksud suatu kebahagiaan sejati dalam hidup. Bahkan disebutkan dalam suatu tulisan, kitab Pengkhotbah mirip dengan petikan-petikan dari catatan harian pribadi seorang ahli filsafat selama bertahun-tahun yang penuh dengan kekecewaan dalam hidupnya. Muara akhir yang ingin disampaikan bahwa makna hidup yang sesungguhnya adalah takut akan Allah dan menaati ajaran cinta kasih-Nya. Membicarakan kekecewaan. Pasti setiap insan manusia pernah mengalami kekecewaan di masa pandemi COVID-19, di saat mobilitas orang dibatasi, di saat di sekitar kita tiba-tiba orang yang kita kenal positif tertular, dan kejadian-kejadian mengkhawatirkan terjadi. Berdasarkan suatu penelitian psikologi, disimpulkan bahwa situasi pandemi COVID-19 memunculkan makna kekecewaan masyarakat yang menyebabkan tumpukan perasaan negatif, bahkan depresi. Di masa yang sulit dan penuh kesulitan, konsep logoterapi mengemuka. Logoterapi adalah menemukan makna hidup di tengah penderitaan. Viktor Frankl, psikiater kebangsaan Austria, menemukan logoterapi saat ia berada di kamp konsentrasi Nazi di Auschwitz, Polandia. Penekanan dalam logoterapi adalah memunculkan hasrat untuk tetap memiliki makna hidup dalam situasi yang sulit. Di dunia pendidikan, respon setiap sivitas akademika UKSW memaknai pembelajaran online di situasi pandemi COVID-19 tidak selalu sama. Respon kekhawatiran, keterpaksaan, kelelahan, dan keputusasaan karena harus menyesuaikan perubahan pembelajaran yang sangat cepat dan aktivitas bekerja yang tidak seperti biasanya merupakan respon negatif yang dapat terjadi pada dosen, mahasiswa, maupun staf. Namun di sisi lain, lihatlah betapa efisien dan efektifnya perkembangan teknologi untuk pembelajaran online dan kemudahan yang didapat dalam penuntasan pekerjaan. Selalu ada kebaikan dalam setiap kesulitan atau kekecewaan yang kita hadapi. Penghayatan iman dari bacaan hari ini, agar kita memaknai hidup dengan keyakinan akan kasih Tuhan. Hikmat adalah harta warisan yang tinggi nilainya, dan itu suatu kelebihan bagi orang yang masih melihat matahari. Janganlah kita berfokus pada pemikiran jangka pendek dan situasi pandemi saat ini, namun percayalah bahwa rancangannya selalu baik dalam hidup kita. Orang yang berhikmat akan dimampukan Tuhan untuk menjalani hidup kemuliaan Tuhan dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Refleksi untuk kita di sore hari ini, apakah kita selalu setia di jalan yang benar dalam karya, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita meski di masa yang terasa sulit? Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa, izinkanlah kami memiliki hikmat yang benar dari Engkau sendiri. Ajarilah kami untuk selalu melihat tujuan akhir yang akan kami alami bersama Engkau, bukan hanya melihat yang sedikit yang ada di depan kami. Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu untuk dapat menjalani hari seturut kehendak-Mu. Amin.